so beautiful. Welcome to Talks Beauty. Hi all, I'm Shahnaz. And I am Sailor Bunny. And we are going to talk about how to celebrate every layers of beauty. Yes. Kita soalnya every layers of beauty ada di kita ya. Iya. Adain aja. Banyak tuh kayak lapisan. Kayak lapis legit. Lapis legit. Yang legit lah lapis-lapisnya tuh. Iya. Oke. Let's start with Gemat. Hai, absen. Gemat. Ya. Siapakah Anda? Saya Gemat. Apa sih? Gemat ini adalah seorang singer and songwriter and apa lagi? Also a daughter. And a sister. And apa lagi? And a human being. Damn, that one's deep. Iya, banget. And also a proud. I don't want to say I'm an activist. But you're on your path to become one. I think. Gue nggak pernah suka label aktivis sih karena ada certain konotasi negatif gitu kayak, lo aktivis lo memperjuangkan hak lo. Hah? Bukan emang iya ya. Ngerti gak sih maksudnya kayak we deal with a lot of bullshit yang suka kayak gitu. But ya. Tapi apa yang lo perjuangkan? Yang saya perjuangkan adalah equal rights. For women. Equal rights for men and women. Yang bisa disebut dengan feminisme. Dan juga saya advokat untuk self love and body positivity. Sorry. Because you feel beautiful today. I feel beautiful today because even if I'm on my period right now and it hurts like a beep, but I put my makeup on. I got up at like 7 itu normal banget ya. Normal kayak nothing out of the ordinary. Tapi lo punya energi yang sangat besar hari ini untuk apa ya? Mungkin membuat orang lain juga merasa good about themselves. I hope so. Yeah, Do you feel good now about yourself because I'm here? Jangan bohong. Ayo ketawanya yang tulus. Yang tulus. Yang tulus. Hitam putih. Aku kurang tulus. Aku tulus enggak. Apa ya? I feel good about myself now. Kayaknya udah di dalam apa ya? Bukan periode ya. Di dalam momen di dalam hidup gue yang udah kayak I know myself dan bisa mengerjakan setiap hari. Menjalani tiap hari itu udah nggak ada certain apa ya ekspektasi yang berlebihan gitu loh. Emang dulu pernah ada? Dulu sangat ada. Jadi gue udah dalam pekerjaan gitu ya dulu kayaknya gue tuh pushing myself too far sampai akhirnya kayaknya gue tuh suka kayak burn out gitu loh kayak gitu terus kayak. Nah tapi sekarang tuh udah di dalam saat yang kayaknya gue udah bisa menjalani semuanya dengan baik-baik saja gitu, baik itu menjadi presenter televisi, baik itu menjadi MC, baik itu menjadi public speaker, baik itu menjadi ibu buat anak gue, baik itu menjadi istri buat suami gue. Gue punya pertanyaan. Apa? Bedanya jadi presenter sama public speaker apa? Presenter tuh biasanya buat di TV ya. Kayak TV presenter gitu. Kalau public speaker kan kadang-kadang lo disuruh ngomong satu hal gitu kayak misalnya how to overcome your fear of apa gitu misalnya gitu. Ya kayak gitu-gitu. Ada kayak mungkin ada kayak topik-topik tersendiri gitu ya. Topik. Kurang lebih segitu. Nah, itu. Gue kalau public speaker tuh kayak lo speaking in public. Ada audiensnya gitu. Why am I this dumb? Sorry. I mean not dumb. Tapi kayak gue baru kayak ngeh gitu loh sekarang kayak it's speaking in public. Iya dan itu bisa diaplikasikan di semua jenis profesi kayak misalnya lo seorang singer berarti lo harus mempunyai
kecakapan untuk ngomong di Iya. publik sebagai public speaker ya nggak sih? Iya, Karena lo kayak dari dari lagu ini ke lagu ini gitu. Apa sih ceritanya? Gue biasanya suka kayak mendefinisikan, gue nggak tahu sih, kayak mungkin kalau misalnya yang nonton pernah kayak nonton gue di Lola di kok nggak boleh sebut cabang, boleh pernah nonton gue di kayak cafe atau bar atau lounge. Gue tuh selalu memperkenalkan diri gue sebagai kayak, ya halo saya Sailor Mani, di sini saya bermusik, tapi mungkin ini juga stand up comedy guys, jadi maaf banget gini kalau misalnya lagi minum tiba-tiba terbahak-bahak ya gue nggak tanggung jawab gitu. Iya, karena kayak I think I like to perform a lot. This is why I pursue my music career. Gue suka banget perform, gue suka banget being on stage, and I like interacting with people. Tapi gue tuh suka, ya udah lumrahnya lah orang pasti nervous kan, pasti agak gugup, dan gue tuh selalu mencairkan semua suasana dengan humor. Jadi gue tuh yang kayak cablak banget kalau misal di depan tuh, misal kayak nyanyi lagunya kayak macam na 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 na, kayak lagu Rihanna yang kayak slow sedih mau nangis gitu, tapi tiba-tiba kayak weh tak 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 dung 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 tak 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 dung tas gitu loh. Jokes gue tuh kayak gitu, enggak sih kayak yang sih, cuman jokes gue yang kayak nggak jelas gitu. I see. Jadi lo icebreaker banget ya. Iya. Sorry lagi dapet. Sekalian. Ya, ini wanita guys, wanita tuh pasti kayak gini. Tapi Mat, lo pernah gak sih ada momen di dalam hidup lo yang lo ngerasa kayak lo nggak terlalu comfortable seperti saat ini gitu, lo struggling untuk mencari diri lo? Menurut gue semua orang melalui itu, tapi kalau misalnya gue tuh yang sangat crucial di waktu kuliah. Jadi kayak transisi dari SMA ke kuliah itu yang kayak gue udah tahu nih gue suka apa. Jadi kayak pas gue harus shift apa sih, kayak dari gue kayak tadinya, soalnya pas kecil gue ngerasa gue uncomfortable and I feel like I couldn't be a performer, sampai kayak akhirnya gue yang kayak accept, tapi gue suka ini, jadi gue harus comfortable gitu. Nah itu kan prosesnya panjang, jadi yang paling crucial tuh pas SMA sampai kuliah. Di situ gue yang kayak gue ikut kayak kegiatan bermusik, karena dulu kalau di SMA tuh adanya ekskul, terus gue ikut orkestra, jadi orkestra jadi penyanyinya gitu. Wow, seriusa gitu? Enggak sih. Jadi kayak apa? Lagunya lagu-lagu nggak seriusa sih. Lagu apa? Bercandasa gitu lah, nggak terlalu seriusa. Kenapa aku ketawa? Tulus gak ketawa lo? Tulus gak? Tulus. Sepatu. Okay. Gak tuh gak lagu Tulus, sorry. Oke. Ya, jadi kayak gimana? ya. Dikit. Kalau di dalam orkestra tuh nyanyi seperti apa? Nah ini gitu. Coba bisa yang sekolahnya di Binus Serpong yang pernah orkestra sama gue confirm itu kayak gitu, tau nggak lagunya, karena gue lupa. Serius gue lupa. Baiklah. Ya, abis itu ya, tapi gara-gara kegiatan itu berlanjut ke kegiatan musik di kampus. Di kampus gue ngeband. Dari ngeband itu gue yang kayak this is gue me main, gitu. iya gue main di pensi kampus. Jadi gue kayak oh my god, this is so fun. Gitu. Jadinya gue yang kayak gue udah nggak kenal apa itu namanya malu. Nggak, udah lewat. Jadi gitu. Gitu. Anaknya metal banget. Kayak gitu lah, anak metal. Kepalanya keras ya. Metalhead. Metal batu kepala gue. Iya sih, ya paham. Iya begitu. Proses ya, Bo? Proses lah. Mungkin lo juga pasti kan kayak lo udah berapa lama jadi TV presenter? Sudah 9 tahun. Ya, dari 20 10 tahun. Iya. Dekade. Wow, aku 1 dekade jadi TV presenter, ketahuan. Oke. Enggak sih, kalau gue tuh ngerasanya dulu tuh proses gue dalam menjadi gue itu tuh sebenarnya dari dulu tuh gue sangat gue kayak gitu. Asik. Cuma di awal karir itu gue sangat bukan mencobai ya, gimana ya, gue keluar dari comfort zone gue yang adalah seorang anak
bisa dibilang manja karena semuanya kan dulu dikasih gitu ya sama orang tua gue. Mau Ines mau apa, mau ini, mau itu, dikasih semuanya ada gitu. Terus nggak pernah namanya susah-susah lah, nggak pernah naik angkot, nggak pernah naik ini namanya gitu. Tapi kemudian pas di awal karir itu gue sempet jadi reporter buat koran kan, Bo. Dan gue gue tuh harus ngeliput ada balita yang kelindes tronton gitu, Bo. Di jalur Cakung Cilincing, gue gak akan lupa, Tanjung Priok. Dan itu gue datang sendirian, Bo. Sendirian, bawa gemblokan kamera DSLR gue. Sendirian, Bo. Dan gue tuh ngerasa saat itu tuh, gila ya, comfort zone gue tuh bener-bener dikoyakkan. Dan gue tuh bener-bener takut sebenarnya kan. Namanya anak baru 20 tahun gitu, terus baru lulus, terus kemudian sebenarnya gue agak, ini instansi tempat gue bekerja, lu gila juga sih ya gitu, ngirim anak semudah itu bawa kameranya dia sendiri, kalau dia dirampok gimana gitu kan sebenarnya. Dan gue kan nggak bisa ngapa-ngapain, cuman saat itu kayak bener-bener gue mencoba untuk tidak menjadi anak manja dengan gue mau kasih lihat nih ke kantor gue gitu, kalau gue tuh bisa gitu. Tapi at the end suka nangis kadang-kadang di rumah. Terus lo nangis di rumah ke nyokap lo? Terus gue nangis di rumah, iya karena gue capek gitu kan. Tapi gue senangnya maksudnya saat itu tuh kayak redaktur gitu semua tuh kayak memuji tulisannya tuh bagus buat anak yang baru lulus yang gitu-gitu loh. Terus kayak gue merasa oh ini sangat rewarding ya gitu, bahkan jauh lebih rewarding daripada gue melihat diri gue di foto di satu majalah gitu. Gue tuh merasa gitu, dan akhirnya kayak gue ngerasa ini proses aja yang harus gue lewatin. Tapi abis itu tuh gue kayak spend awal karir gue sebagai jurnalis itu trying to prove them wrong. Kayak mereka kira the people di instansi ini yang selalu kayak mikir oh gitu ya, oh lo dari model ya gitu loh. Mereka tuh kayak punya certain image yang ada di kepala mereka yang lo mungkin not that bright enough gitu. Terus kayak emang lo bisa jadi jurnalis gitu. Terus gue tuh kayak itu membara banget kan, gue bisa gitu. Kayak rasanya tuh pengen ngasih tahu itu. Emang lo bisa cuman makan nasi padang leleran di bawah gitu? Enak. Iya. Enak. Lo nasi padang, gue model makan apa? Wortel, seledri. Bener kan? sih, karena di awal karir itu ya, kan gue waktu jadi model kan trying hard buat dieting all the time ya. Pas jadi jurnalis tuh karena capek banget ya, Bo. Gue makan tiap hari makan nasi padang gak ada yang nyangkut. Jadi gue tapi karena lari terus tuh hilang kan. Nah itu gue tuh mencoba menurut gue sih sebenarnya ini bagus ya, karena gue menjadikan mereka itu fuel buat karir gue juga gitu loh, karena gue mencoba untuk ngasih tahu enggak, gue not just another pretty face gitu loh menurut lo gitu. More than a pretty face. Yeah. You got it wrong. Karena judgmental banget kan orang-orang kan. Iya, pasti di industri yang kayak gitu. Nah makanya, tapi meskipun begitu, gue tuh ngerasa sebenarnya nggak ada yang salah kok jadi anak gadis yang diprotek sama orang tuanya gitu loh. Itu di situ tuh kayak dosa banget, padahal ya nggak apa-apa. Gue kan dibesarkan sama orang tua gue. Of course orang tua gue mau safe, mau memastikan gue baik-baik aja, dan gak ada yang salah nggak sih menurut gue dengan hal itu. Sekarang ya gue bisa ngomong gitu. Kalau dulu sih karena you sudah mengerti, karena you sudah punya buah hati, sudah punya buah hati sendiri. Nah ya itu. You sudah bisa merasakan. Ya itu, ya tapi harus ngelewatin proses mencarinya dulu. Kalau lo gimana? Pas sekarang udah merasa oke, gue melakukan semua hal ini adalah untuk diri gue sendiri dan sangat comfortable. Sometimes it comes off as selfish sih. Karena gue nggak sedikit orang yang kayak Gemma tuh orangnya self-centered ya. Sementara gue tuh yang kayak no, I'm just trying to work on myself. Biar gue tahu yang sebenarnya gue lakukan tuh emang gue suka atau enggak sih. Apakah gue nyaman di diri gue sendiri gitu. Dan at the end of the day itu cuma omongan orang dari luar gitu. Kayak lo self-centered, kayak
mereka nggak tahu apa yang jadi dalam diri gue tuh apa, karena gue masih ngerasa dari dulu tuh gue banyak self sabotage kayak gue ngobrolin di kemarin. Jadi untuk gue get very comfortable in what I'm doing right now itu perjalanannya dari kayak gue in denial, terus selalu expecting the worst, dan meremehkan apa yang udah gue punya. Itu tiga itu tuh menurut gue crucial banget bagi orang untuk ngeremehin diri sendiri gitu loh. Kayak emang lu bisa gitu. Kayak lo nggak bisa nyet, lo nggak bisa lah, lihat aja sekarang lo kayak gimana bentukannya gitu. Sebentar kayak somehow kayak hal-hal kayak gitu tuh biasa suka di praise kayak oh ya you have to be humble. Jadi kayak orang tuh kalau misalnya dibilang humble lebih yang kayak self-deprecating jatuhnya, dan itu yang gak sehat. Dan itu I went through that and it was so hard. Gue tuh ngerasa lo gak bakal bisa masuk industri musik, lo gak bakal bisa diterima di media, dan you're not a good as a singer juga. Lo bisa main instrumen musik apaan sih? Paling gitar doang. Gitu loh. Gue tuh yang kayak sekalinya gue ketemu satu milestone, gue harus perform di stage ini, perform ini, gue kayak jelek banget ya. Atau kayak band gue tampil next band up, gue kayak mereka lebih bagus lah, mereka jauh bagus gitu. Kayak oh my god, gue ngerasa gue nggak spesial sama sekali gitu. Sampai akhirnya it took me like a lot of years to realize kayak gue punya perspektif gue sendiri yang gue rasa orang bisa relate. Kalau nggak ada pun sebenarnya it's my story and I'm gonna do it my way. My way. Gitu, sorry. Okay. Calvin Harris moment. Cuman iya itu kayak a lot of self sabotage. Wah itu jelek banget sih. Kalau lo kan lebih kayak external factor yang bikin lo kayak I'm proving them wrong. Kalau gue malah kayak gue nggak merasa tertantang, tapi gue merasa terancam. Jadi gue ngerasa tuh kecil banget. Sampai akhirnya gue realize through like that period of time, gue kayak enggak, I'm bigger than this. I really wanna do this. I can do this. I will do it. Ada kok jalannya dan ada. Puji Tuhan. Alhamdulillah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. God, puji Tuhan. God bless. Sorry. Oke. Iya sih, bener. Dan kadang tuh gue ngerasa gini loh, lo bisa membantu orang lain. Gue tuh pernah merasa gue tuh sering banget ya ngasih semangat ke orang lain, gue sering banget supporting orang lain, bilang enggak lo bisa, lo tuh pasti bisa, lo tuh punya talentnya, tapi lo tidak melakukan itu ke diri lo sendiri. Iya gak sih? And it's so, gue tuh malah lebih susah, kayak it's so easy untuk bilang ke orang lain, karena kayak ya lo gak punya tanggung jawab untuk ngerespon dengan suatu aksi gitu, karena lo cuma ngebilangin doang, itu hidup dia yang decide gitu. Kalau diri sendiri tuh kayak banyak banget gitu loh di sini. Iya sih. Tapi gue akhirnya mencoba kan untuk bilang ke diri gue sendiri lebih, maksudnya ngomong ke diri gue dengan cara yang lebih baik gitu. Kayak lo udah nyampe sini, berarti lo udah bisa ini, lo bisa itu. Dan ternyata itu kayak self hypnotizing banget loh, dan hasilnya ternyata positif banget buat diri gue gitu. Jadi gue merasa kayaknya perlu deh semua orang melakukan hal itu gitu. Kayak lo butuh untuk ngasih tahu diri lo terus kalau lo tuh bisa, lo tuh baik, lo tuh melakukan hal ini tuh dengan benar gitu, ya nggak sih? Really true. Yeah, supporting your own. Kayak self affirmation, kayak selalu ngebilangin ke diri lo kalau you're enough, you're good, lo bisa gitu tuh kayak itu penting banget sih. Karena kayak kalau misalnya lo menjunjung tinggi komunikasi sama orang lain, lo harus bisa komunikasi sama diri sendiri. Bam, itu sih. Wisdom of the day. Wisdom of the day. Karena ya akhirnya kita jadi benar-benar bisa ya itu celebrate every layers of beauty. Even like with all the downs, with the sabotage, when you move on from that, lo jadi bisa appreciate dan lo bisa belajar rather than nyalahin pengalaman itu. Betul, dan it's okay untuk dapat faktor eksternal pun, dapat faktor dari diri lo sendiri, but at the end when you conquer it, kayak wah enak ya gitu. Kayaknya lo udah nyampe ke satu enlightenment di dalam hidup lo yang oke. Ya emang harus dijalanin aja gak sih? Iya, jalanin aja. Kayak you'll get there dan there's something really, apa ya, gue pengen bilang sesuatu yang mungkin agak hipokrit, kayak lo kalau ngasih timeline ke diri lo sendiri, sometimes it doesn't work.
Iya. Ya kan? Kayak ya udah lo nikmatin aja prosesnya, you will get there as long as you know lo maunya tuh arahnya kayak gimana. Lo maunya tuh menuju apa? Tapi you wanna itu accept yourself. Iya. Tapi itu kembali ke sukses lo tuh, value dalam kesuksesan lo tuh apa? Oh iya, which could be different, right? From like individually. Jadi kayak itu sih. Gue yakin manusia nggak ada yang nggak punya goal. Nggak punya goal gimana maksudnya? Maksudnya kayak when a lot of people say kayak hidup gue mau jadi happy dan happy gue definisi gue tuh ini. Jadi of course you strive for that, right? You make that your goal. Jadi kalau misalnya lo focus on that like goal while you're listening to yourself, I think you'll be fine without all the toxic things that like the world can throw at you. Iya sih. Ya, bener. Yang penting enjoy the ride, enjoy the moment, dan find the beauty in everything that you do. Yeah, there will always beauty in everything that you do. Yes, of course. So guys, that's all for today. Thank you for watching and listening to this episode. So tune in to the next episodes next week. Sekarang kita bakal punya banyak topik yang sangat menarik. Bye!